Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah dengan namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung agar menambahkan nikmatnya dan meneguhkan kita di atas agamanya. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. InsyaAllah kita pada kesempatan hari ini akan mengkaji sebuah kutayib muhim, sebuah kitab kecil sederhana tapi sangat dalam dan penting sekali isinya. Kitab tersebut berjudul Hudas Salam fi Usul Islam. Hudas Salam, huda artinya petunjuk, Assalam adalah keselamatan, tapi Assalam termasuk nama Allah yang memberikan, yang mendatangkan keselamatan. Fi usul Islam, dalam pilar-pilar atau dasar-dasar agama Islam. Berarti kalau disimpulkan, judul kitab yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan intisari agama Islam, atau bahkan mungkin intinya inti dalam agama Islam. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat alim. Beliau bernama Syekh Saleh Ibnu Abdullah Ibnu Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, salah satu pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan beliau banyak sekali syarah-syarah terhadap kitab-kitab matan, baik yang ditulis oleh para ulama kemudian beliau syarah, maupun beliau nulis sendiri kemudian beliau syarah. Kita mulai mengkaji kitab Hudas Salam Usul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Mu'allif memulai kitabnya dengan membaca basmalah, dan ini minimal yang dianjurkan ketika membuat karya tulis. Lebih sempurna lagi adalah setelah bismillah, yang kedua adalah hamdalah.
pujian kepada Allah. Yang ketiga adalah membaca sholawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa al-muallif penulis mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Alasan yang pertama adalah mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana semua surat Al-Quran sebelumnya adalah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, surat Al-Bara'ah atau surat apa? At-Taubah. Langsung bara'atun minallah, langsung bara'atun minallah, langsung, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua surat dari awal sampai akhir adalah sebelumnya dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat menyurat. Kalau kita lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, beliau berdakwah dengan lisannya langsung. Beliau juga berdakwah melewati perbuatan-perbuatan beliau, memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan mengutus para sahabat, mengutus sahabat Mus'ab bin Umair, mengutus sahabat Abu Musa al-Asy'ari, mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, tentu yang berilmu, yang hebat-hebat di antara mereka. Untuk apa? Untuk menebar Islam. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah lewat kirim surat kepada para raja. Dikirim surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat-surat yang indah, yang diharapkan mereka tertarik dengan Islam dan masuk ke dalam Islam. Nah, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat surat atau kirim surat didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ketika membuat karya tulis juga dianjurkan untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih daripada itu, manusia senantiasa butuh pertolongan Allah. Maka ketika seorang ingin melakukan suatu kebaikan dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti hakikatnya dia adalah minta pertolongan kepada Allah. Karena huruf ba, Bismillah, dikenal dengan harful isti'anah, yaitu huruf isti'anah yang mengandung makna permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mu'alif mengawali dengan apa kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, berilmulah, belajarlah, anna aujabal wajibat wa ahammal muhimmat ma'rifatu al-abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata beliau, ketahuilah, berilmulah. Maka di sini beliau memerintahkan para pembaca, kaum muslimin, para penuntut ilmu untuk belajar
I'lam, belajarlah. Dan ini banyak digunakan dalam Al-Quran. I'lamu, sebutkan. Wa'lamu, artinya perintah untuk mengetahui, untuk belajar. Nah, ketika Islam memerintahkan belajar, berarti Islam memerintahkan untuk menempuh sarananya. Berarti memerintahkan menghadiri majelis taklim, memerintahkan untuk membaca, memerintahkan untuk menghafal, memerintahkan untuk bertanya yang manfaat, memerintahkan untuk murajaah. I'lam, ketahuilah, belajarlah. Dan ilmu ini merupakan pondasi segala kebaikan. Maka jangan pernah jauh-jauh dari ilmu. Ilmu ini akan menguatkan iman kita. Ilmu ini akan membenarkan amal kita menjadi benar. Saya contoh, ilmu ini akan menjadikan kita semakin teguh dengan agama. Maka jangan pernah jauh-jauh daripada ilmu. Dan sarana menuju ilmu, i'lam, ketahuilah. Maka di sini beliau memberikan nasihat kepada kita untuk belajar. Dan ini nasihat yang sangat agung sekali. Lalu beliau mengatakan, anna aujabal wajibat, sesungguhnya kewajiban yang paling wajib, wa ahammal muhimmat, dan perkara yang paling penting. Berarti kewajiban itu banyak, kewajiban itu bertingkat. Begitu pula perkara penting itu banyak dalam Islam, tapi di antara yang penting ada yang terpenting. Maka perlu adanya prioritas dalam belajar. Apa sebenarnya yang harus kita ilmu terlebih dahulu? Ilmu luas. Maka harus perlu adanya prioritas. Mana yang kita dahulukan untuk kita pelajari? Mana yang harus kita dahulukan dalam mengajarkan ilmu? Yang kita dakwahkan, yang kita amalkan apabila tidak mungkin dilakukan semuanya. Anna aujabal wajibat, kewajiban yang paling wajib, kata beliau. Wa ahammal muhimmat, perkara penting yang paling penting itu ada 3. 1. Ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba berkewajiban mengenal Allah, Rabbnya, sesembahannya. Ini kewajiban yang paling wajib dan perkara yang paling penting bagi seorang hamba. Yang kedua adalah dinah. Seorang hamba berkewajiban mengenal agamanya, mengenal Islamnya. Yang ketiga, seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan, 3 perkara ini dikenal dengan apa? Salah satu al-usul, 3 landasan utama dalam agama. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini disifati dengan 2 hal. Yang pertama, bahwa 3 perkara tadi merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Jadi kewajiban itu bertingkat-tingkat. Yang paling wajib adalah mengenal 3 perkara tadi. Yang kedua, disifati dengan ahamul muhimmat, bahwasanya 3 perkara tadi, mengenal Allah, agamanya, Rasulnya, merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba, paling penting bagi hamba.
Maka ini perkara tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh seorang hamba tidak paham, tidak boleh. Karena ini adalah perkara yang paling wajib dan perkara paling penting. Kenapa? Mengenal tiga perkara tadi yang dikenal dengan tiga landasan utama merupakan perkara paling wajib dan perkara paling penting. Ada 4 alasan. Ada berapa? 4 alasan. Alasan yang pertama, li'anna Allah khalaqal jinna wal insa liibadatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya, ibadah berputar pada 3 keadaan tadi. Jadi mengapa salah satu usul 3 landasan utama mengenal Allah, agama dan Nabi Muhammad perkara paling wajib dan paling penting? Alasan yang pertama adalah karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dalam surat Al-Dzariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Perintah untuk beribadah berarti perintah untuk mentauhidkan Allah. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali apabila dibangun di atas tauhid dan kosong atau bersih dari kesyirikan. Antum perhatikan yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Berarti ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang hikmah penciptaan manusia dan jin, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti mafhumnya, pemahamannya, apabila Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para hamba untuk beribadah. Alhamdulillah, dulur kita sehat. Syafakallah. Alhamdulillah. Tayyib, ini yang pertama. Jadi mengapa 3 landasan utama tadi merupakan perkara paling wajib dan paling penting? Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Antum perhatikan yang kedua. Yang kedua, mengapa 3 landasan utama mengenal Allah, agamanya dan Rasulnya Muhammad SAW merupakan perkara paling wajib dan paling penting? Karena ibadah tidak akan bisa tegak. Dan ibadah itu memang dibangun di atas 3 landasan utama tadi. Pertama dibangun atas apa? Mengenal Allah. Yang kedua dibangun di atas mengenal agama. Yang ketiga dibangun di atas mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW. Mesti ibadah mesti dibangun di atas 3 hal. Setelah itu Al-Mu'allim menjelaskan apa arti mengenal Allah itu. Apa arti mengenal Allah yang menjadi pondasi dalam beribadah. Arti mengenal Allah adalah mengenal sesembahan kita. Mengenal Allah artinya apa? Mengenal sesembahan kita. Yang ibadah itu hanya kita berikan dan kita tujukan hanya kepada Allah.
Nah, bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa ibadah apabila dia tidak mengenal zat yang diibadahi? Gak mungkin. Maka seorang punya kewajiban mengenal Allah, mengenal sembahnya yang kepadanya diberikan ibadah. Ibadah itu ditujukan untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Maka harus mengenal Allah. Dengan dia mengenal Allah, dia akan memberikan ibadah murni kepada Allah. Dia akan cinta kepada Allah, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus daripada macam-macam ibadah. Jadi apa arti mengenal Allah? Jawabannya apa? Mengenal Allah adalah mengenal sesembahan kita, yang ibadah kita hanya kita berikan dan tujukan hanya kepada Allah semata. Maka wajib kenal. Nanti akan dibahas bagaimana hakikat mengenal Allah. Yang kedua, apa arti mengenal agama Islam? Arti mengenal agama Islam adalah mengenal cara ibadah kepada Allah. Jadi ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam artinya adalah mengenal cara ibadah kepada Allah. Karena ketika kita ibadah, pakai apa kita ibadah? Pakai Islam, bukan dengan yang lainnya. Maka mengenal agama Islam artinya mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila ternyata kita seorang hamba mau ibadah kepada Allah, lalu kita tidak mengenal sesembahan kita, nggak mungkin bisa memberikan ibadah kepadanya. Begitu pula kalau kita ingin ibadah kepada Allah, tapi tidak kenal dengan cara apa kita ibadah, juga tidak akan mungkin bisa mewujudkan ibadah. Makanya dalam ibadah itu harus mengenal agama Islam, artinya mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ibadah nanti akan dibahas. Kemudian yang ketiga, apa arti daripada mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arti daripada mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita. Ma'rifatul muballigh. Mengenal seorang sosok yang mulia yang menyampaikan agama kepada kita. Karena memang penghubung agama dari Allah melalui siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada para sahabat, dari para sahabat telah menyebar ke seluruh dunia. Maka ibadah tidak akan tegak dan tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal tiga landasan utama tadi. Yang pertama apa? Mengenal Allah. Arti mengenal Allah apa? Mengenal sembahan kita yang kita berikan kepadanya ibadah. Yang kedua, mengenal agama. Artinya apa? Mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan cara ini kita ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad, artinya mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita manusia. Jadi kembali kepada pembahasan awal tadi, mengapa mengenal tiga perkara tadi
merupakan perkara paling wajib dan paling penting, maka alasan yang pertama, Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Alasan yang kedua adalah karena ibadah itu dibangun di atas 3 landasan utama. Tidak akan mungkin terwujud ibadah tanpa mengenal 3 landasan utama tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, 3 perkara tadi merupakan al-usulul idham, merupakan dasar-dasar agung, pilar-pilar agama yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Per Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berkaitan pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Maka semua rasul Allah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah menyampaikan tentang Allah yang wajib diibadati secara esa. Menyampaikan tentang ajarannya yang dengan itu dia menjalankan ibadah kepada Allah. Dan menyampaikan tentang peran Rasul. Peran Rasul, terutama Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peran utamanya adalah menyampaikan. Berarti agama itu bukan dari Rasul pribadinya, bukan, tapi menyampaikan. Dari siapa? Dari Allah. Ala ta'manuni wa amana aminun bis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang di langit. Al-Imam Zuhri mengatakan, minallah risalah Islam datangnya dari Allah. Wa ala rasulil balagh, kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Kemudian wa alaina taslim, kewajiban kita adalah pasrah menerima yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, mengapa 3 landasan utama tadi merupakan perkara paling wajib dan penting? Jawabannya adalah karena 3 perkara ini akan ditanyakan pada seorang hamba ketika masuk ke alam kubur. Ketika seorang hamba ketika meninggal dimasukkan ke alam kubur, maka akan ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, sesembahanmu. Yang kedua akan ditanya tentang madinuk, apa agama, cara ibadah. Yang ketiga, manabiyuk atau man bu'itsa fikum, siapa nabi, siapa sosok manusia yang diutus kepada kalian. Ini ujian berat bagi manusia, ujian yang tak kenal remedi, imma selamat atau tidak selamat. Maka akan ditanya tentang perkara ini. Nah, untuk bisa selamat dari fitnatul qabr tadi, maka seorang hamba di dunia harus mengilmui tentang Allah dan memberikan hak Allah, menjalankan maknanya, mengetahui tentang agamanya dan menjalankan agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad SAW dan menunaikan hak Nabi Muhammad SAW, yaitu ittiba kepadanya. Ittiba kepadanya. Jadi perkara penting. Salah satu usul 3 landasan utama penting. Ini berkaitan dengan akhirat seorang hamba. Akan ditanya tentang 3 perkara ini. Maka kita berkewajiban untuk mengilmui, berkewajiban untuk mengimani, berkewajiban untuk mengamalkan, berkewajiban untuk menebar kepada manusia tentang salah satu usul ini.
kemudian sabar dalam semuanya, sabar dalam mempelajari, sabar dalam meyakini dan mengimani, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menyampaikan dan menebar kepada manusia. Para ulama sangat mengagungkan tiga perkara ini. Sehingga banyak para ulama ketika ingin mengajarkan kitab akidah, sering mereka mengawali dengan salah satu usul, 3 alasan utama. Sampai seorang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika jadi qadhi di Dilam, belum mengajarkan kitab salah satu usul tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Muhammad lebih dari 100 kali. Lebih daripada 100 kali. Menunjukkan bagaimana mereka memperhatikan dasar agama yang paling mendasar ini, yang dikenal dengan salah satu al-usul, 3 usul utama. Maka kita perlu belajar tentang salah satu usul ini agar kita memahami di dunia dan bisa mengamalkan kandungannya, kemudian berharap kepada Allah selamat dari fitnah kubur ketika ditanya tentang 3 hal tadi. Dan ini kunci, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu kedudukan akhirat pertama kali. Faman naja fama ba'dau aisar, wa man lam yanju fama ba'dau asyaq. Siapa yang selamat, setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih sulit, lebih dahsyat. Maka perlu kita mengilmu tentang salah satu al-usul ini. Tapi sekarang kita mulai dari al-aslul awal, landasan yang pertama. Berarti apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti tadi mengenal Allah? Mengenal sesembahan kita. Nah, kalau dikatakan salah satu usul tadi, 3 merupakan perkara paling mendasar dalam agama, semua mendasar, semua inti. Tapi yang paling dasar dan paling inti adalah tetap dibangun di atas yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, aslul usul, yang paling mendasar dari dasar-dasar agama tadi. Nah, dalam mengenal Allah, minimal seorang muslim itu mengenal 4 hal, atau kalau digabung 3 hal. Tapi al-mu'allim menyebutkan 4 hal. Yang pertama adalah ma'rifatu wujudillah. Berkaitan dengan Allah, seorang hamba wajib mengenal dan mengimani akan wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu mawjudun la adam. Ini yang paling pertama. Yang kedua adalah ma'rifatu rububiyatillah, mengenal rububiyah Allah, artinya mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu af'alillah, mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dari yang pertama, mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang pertama, dengan apa kita mengenal Allah, adanya Allah? Yang pertama adalah bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, atau bi makhluqatihi, digabung.
Nah, ayat-ayat Allah ini ada dua macam. Yang kedua-duanya adalah sarana agung untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikenal dengan al-ayat al-kauniyah. Al-ayat al-kauniyah, yaitu berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan biayati wa makhluqati, dengan ayat-ayat Allah kauniyah dan makhluk-makhluk Allah. Ini sarana kita mengenal Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan menyembah matahari dan bulan, tapi sembahlah Allah zat yang menciptakan itu semua. Nah, adanya malam, adanya siang, adanya para makhluk. Apakah makhluk ada dengan sendirinya atau ada penciptanya? Pasti setiap yang ada itu pasti ada yang menciptakan dari para makhluk. Makanya Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im kalau nggak salah, sebelum dia masuk Islam, maka dia pernah mendengar ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Bingung dia. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini Allah aja supaya mereka mau berpikir, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang tidak ada yang menciptakan? Jawabannya tidak mungkin. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tidak mungkin. Lanjutan ayat, am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tidak mungkin. Am humul khaliqun. Berikutnya, apakah mereka itu pencipta? Mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak. Mungkin, mustahil. Lanjut ayat, am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Jawabannya tidak mungkin. Bala yukin, mereka tidak yakin. Kata beliau, ini ayat pertama kali yang masuk dalam dadaku. Awal mewakar, masuk dalam dada, menjadi kunci hidayah awal sebelum dia masuk Islam. Jadi berkira. Maka ayat-ayat kauniyah itu dalil dan bukti akan adanya Allah dan adanya penciptanya. Maka berkaitan dengan mengenal Allah, yang pertama seorang hamba mengenal akan adanya Allah, yang kedua mengenal akan rububiyah Allah. Saya ulang, apa arti rububiyah Allah atau tauhid rububiyah? Yaitu mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah, yaitu al-iman bi af'alillah, mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Pencipta. Allah sudah menciptakan manusia, jin, langit, dan bumi, seluruh makhluk. Tidak ada pencipta selainnya. Allah yang mengatur semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Nah, untuk yang pertama kedua ini hampir diimani seluruh manusia.
Maka sekedar seorang mengenal adanya Allah, Islam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mereka banyak beriman akan adanya Allah. Bahkan umumnya mereka beriman. Bahkan Allah perintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala in sa'altah, Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah." Mereka pasti akan jawab, Allah yang menciptakan. Berarti mereka beriman akan rububiyah Allah. Kalau beriman akan rububiyah Allah, Allah menciptakan, berarti ada apa tidak? Otomatis beriman akan adanya Allah. Otomatis. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Bahwasanya mereka itu mengimani akan adanya Allah. Mereka mengimani Allah pencipta. Wa mayudabbirul amr, siapa yang mengatur urusan semuanya ini? La yaqulun, Allah yang menciptakan. Tapi ternyata sekedar meyakini itu belum cukup memasukkan seorang dalam agama Islam. Tapi harus mengenal. Yang ketiga apa? Mengenal akan uluhiyah Allah, yaitu mengenal dan meyakini bahwasanya Allah zat satu-satunya yang diibadahi secara esa, tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Ma'rifatu uluhiyatillah. Apa itu uluhiyah Allah? Yaitu al-iman bi hukukillah, mengimani akan hak-hak Allah dalam artian ibadah kepada Allah. Ifradullah bil ibadah, mengesakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid uluhiyah itu sering disebut juga dengan kata tauhid ibadah. Karena aliha ya'lau artinya abada ya'budu. Ma'luh artinya ma'bud dari ilah. Makanya mana la ilaha artinya la ma'budah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka yang ketiga ini merupakan garis pemisah antara dia seorang muslim atau bukan muslim. Seorang mukmin atau bukan mukmin adalah apakah dia mau memberikan ibadahnya murni kepada Allah, ataukah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, orang-orang musyrikin dulunya nawar. Ketika diajak ibadah murni kepada Allah, mereka kan punya banyak sembahan macam-macam kan. Orang musyrikin dahulu itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh yang telah mati. Mereka macam-macam. Makanya ketika Rasul mengatakan kepada mereka, ubudullah malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah semata, esa, jangan kepada selainnya. Mereka paham. Ketika Rasul mengajak mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka paham. Kalimat ini kalau sudah diucapkan, semua itu ditinggalkan. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu dijadikan hanya satu saja? Mereka nggak mau. Makanya Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Lahab ketika Abu Lahab pasti siapanya Rasulullah?
paman Rasulullah, pamannya Rasulullah. Jadi pamannya Rasulullah itu ada yang meninggal sebelum dia jadi Rasul, ada yang masih hidup setelah jadi Rasul. Setelah jadi Rasul itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman seperti Abbas, ya, Hamzah, orang-orang mulia masuk Islam. Tapi ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman ada dua macam. Ada yang musuhi seperti Abu Lahab, ya. Ada yang tidak musuhi bahkan membela, yaitu Abu Thalib. Tapi nggak beriman, nggak beriman. Takut kedudukannya hilang dan Allah memiliki hikmah yang agung. Nah, ketika Rasul mendakwai mereka, orang-orang musyrikin dikumpulkan kerabat-kerabatnya. Kata Abu Lahab, sudah, apa maumu? Terserah apa saja kau minta. Jangan 100 lebih kita kasih. Saya persilahkan. 1 saja kata Rasul. Ucapkan la ilaha illallah. Amma hadza fala. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Mereka paham. Kalimat ini kalau diucapkan berarti yang disembah hanya Allah, doa hanya kepada Allah. Mereka nggak mau itu. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak, sembahan yang banyak itu kemudian dibuang semua, tinggal satu Allah saja? Amahadha fala, kata mereka. Tidak. Kalau mengucapkan ini, mereka harus baris duduk berbarengan dengan para sahabat yang tidak punya kedudukan. Nggak mau mereka. Islam enggak. Iman, takwa yang menjadikan dia mulia. Sholat bareng, apapun gerakan Anda, ya satu baris, enggak dipisah-pisah. Yang mulia adalah karena ketakwaan. Fala. Mereka juga mengatakan ketika didakwai kepada tauhid, ibadah murni kepada Allah, kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Mana budum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami itu enggak nyembah mereka, enggak nyembah mereka. Hanya saja mereka itu supaya menjadi perantara kepada kami kepada Allah. Ditawar sama mereka. Beralasan, apakah ini sudah sesuai dengan kalimat la ilaha illallah? Tidak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peperangan memerangi mereka. Mereka mengatakan demikian. Haulai syufa'una indallah. Mereka nanti akan syafaat kepada kami, kata mereka. Lupa Allah itu tidak sama dengan manusia yang dianggap mulia. Kalau datang kepadanya dipakai perantara. Tapi Allah merintahkan apabila ibadah kepada Allah langsung. Idza sa'alta fas'al wa idza sa'alta fasta'in billah. Kata Rasul, jika engkau minta kepada Allah. Doa kepada Allah, enggak pakai perantara. Perantara kita kepada Allah ya amal soleh. Ibadah, ketaatan itu perantara kita kepada Allah. Iman, takwa. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah mengenal uluhiyah Allah. Uluhiyah ini menjadikan seorang muslim atau tidak. Kemudian ditambah dengan yang keempat, yaitu mengenal nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Dan mengenal nama sifat itu penting. Ini penting. Ada kitab yang bagus tentang Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr. Kitab itu sangat bagus sekali.
menjelaskan tentang nama Allah. Allah jelaskan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, penjelasan para ulama. Ar-Rahman artinya apa? Dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, penjelasan para imam. Ar-Rahim, seterusnya, satu demi satu, perinci. Itu penting. Jadi apabila seorang muslim mengenal Allah, yang pertama adanya Allah, yang kedua rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan, yang ketiga uluhiyah Allah, yang keempat nama dan sifat yang wajib kita tetapkan sebagaimana tetapkan, begitu pula sifatnya, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minimal seorang muslim dalam mengenal Allah, mengenal sesembahannya. Jadi yang pertama tadi mengenal adanya Allah. Yang kedua mengenal akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi dalam mengenal Allah ini, di samping melalui ayat-ayat kauniyah, jangan lupa yang kedua melalui ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah sendiri. Antum a'lamu amillah? Apakah lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Tidak. Berarti untuk mengenal Allah berarti kembali kepada firman-Nya, Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengenal Allah melalui ayat syariah, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, "Ana a'lamukum billah wa atqakum lillah." Aku orang yang paling kenal tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, kemudian asma dan sifatnya. Ini batas minimal seorang muslim harus tahu, walaupun secara global. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mengenal agama Islam. Itu mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.